sehat semua kan? Kembali lagi bersama Kakak Dora, Kak Darli, dan Steven. Iya, untuk beribadah hari ini ya. Yuk sebelum kita memulai ibadah, kita akan bernyanyi dulu ya satu lagu. Bagi diri semua ya adik-adik, kita akan nyanyi lagu kakek-kakek nenek-nenek. Ibang. Berdiri ya, kita akan masuk ibadah kita ya. Lipat tangannya ya, tutup matanya, kita sambil bernyanyi terima kasih Tuhan. serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati,
kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa, mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaruan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Ya, adik-adik, kita ambil Alkitabnya, kita siapkan, mari kita buka Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Kita ulangin ya, kakak ulangin ya. Ayo siapkan Alkitabnya, dibuka semua. Kakak baca kembali, kita buka dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Sama-sama kita baca ya adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gerolanya. Adik-adik dilipat Alkitabnya, kita sama-sama memohon ya. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Ya, masih pada bagi diri semua kan adik-adik? Masih pada semangat kan? Ya, kakak Dora mau coba ya pakai tepuk tangan Yesus. Yeah! Yesus! Yesus! Yeah! Iya, kita mau nyanyi lagi adik-adik dengan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ayo Bang! pakai bahasa apa Kak? Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Silakan adik-adik.
akan mendengarkan firman Tuhan. Ada disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya semua. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu ya adik-adik dengan lagu Firman-Mu Pelita bagi adikku. Salam anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu di rumah saja ya sayang. Tentunya kalian sudah siap untuk untuk mengikuti acara sekolah minggu. Kenalkan dulu, ini Opung Salom. Kenal nggak? Salom anak sekolah minggu di kelas kecil dan Pia. Tentunya kalian semuanya ingin jadi anak-anak yang pintar. Tahu mengapa kita harus jadi orang pintar? Dan kalau mau jadi orang pintar harus bagaimana? Ya, kata Alkitab, takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, takut pada Tuhan, itu pasti jadi anak pintar. Bagaimana kita yang takut anak pintar itu adalah anak yang nurut sama orang tua, nurut sama kakak sekolah minggu, sama orang-orang dewasa yang mau membina kita, membimbing kita jadi anak baik. Ya, jadi harus rajin mendengarkan firman. Karena apa? Karena firman katanya adalah terang bagi jalanku. Apa diteruskan aja ya? Opung nggak ingat, maklum lah udah tua. Tapi ingat, kita harus selalu mau bantu orang tua. Itu namanya anak yang takut pada Tuhan, bantu orang tua, baik sama semua orang, mau mengajari adik-adik kita, jadi sama kakak, sama adik, sama semua orang kita harus sayang. Kita harus, karena apa? Karena Tuhan juga sayang sama kita, sayang sama anak-anak, sayang sama Opung juga yang sudah tua. Maklum ya. Jadi supaya kita tetap sehat, kita harus tetap gembira seperti yang dikatakan firman juga. Karena obat yang paling mujarab adalah gembira, senang, ceria ya sayang, ceria semuanya ya. Ikut, jangan ada yang ribut kalau mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan ada yang berisik seperti Opung dulu waktu masih kecil. Pergi ke gereja itu jalan kaki sampai berapa kilometer, nggak apa-apa, semangat terus. Tapi jadi kita juga biar di dalam rumah kita mengikuti acara gereja, acara sekolah minggu, tetap semangat ya. Tetap. Nah, anak-anak yang baik
Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Rajin seperti Opung juga sampai tua harus rajin. Karena apa? Karena dengan mengingat firman kita bisa sabar, bisa memaafkan. Kalau ada teman yang agak usil, kita tetap bisa sabar ya. Udah ya sayang, habis Opung juga mau ikut ibadah minggu. Salam. Dadah, sampai jumpa lagi ya sayang. Tetap sehat, tetap gembira. Ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Bang Jatur di pagi yang cerah ini. Gimana kabar adik-adik sekolah minggu? Pasti pada sehat-sehat ya semuanya. Nah, walaupun kita masih video untuk firman Tuhan, tetapi kita harus semangat untuk memuji nama Tuhan setiap hari minggu. Tapi adik-adik ingat, adik-adik setiap minggu tetap di absen mulai dari kelas balita, kelas besar, kelas sedang ya. Maka itu setiap hari minggu kakak sekolah minggunya tetap mau memberitakan firman Tuhan. Nah, di minggu ceria ini, di minggu pagi ini Bang Jatur mengajar di kelas sedang. Ya adik-adik, kita tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ingat, kita harus tetap menggunakan masker, kita tetap adik-adik mencuci tangan, dan kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke adik-adik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Kita tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Tuhan masih diberikan kesehatan kami adik-adik sekolah minggu, sehingga kami bisa untuk beraktivitas di rumah Tuhan. Walaupun kami masih dilarang untuk keluar rumah Tuhan, kami masih dilarang untuk sekolah Tuhan Yesus, tetapi tidak menjadi hambatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak menjadi hambatan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setiap hari untuk mau mendengarkan firman Tuhan melalui kakak dan abang sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan melalui kakak-kakak sekolah minggu Tuhan menjadi semangat untuk kami bisa belajar di sekolah atau belajar dari rumah melalui tugas-tugas yang diberikan guru kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk corona ini Tuhan, biarlah kami bisa segera melaluinya dan kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah. Kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah minggu Tuhan. Berkati terus orang tua kami Tuhan dalam pekerjaannya, dalam membimbing kami belajar setiap hari di rumah. Karena kami punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, sungguh ajaib, yang mampu memulihkan dan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik ini Tuhan untuk duduk manis, mereka mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik itu kita sudah berdoa, kita sudah tadi memuji nama Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang adik-adik ambil Alkitabnya, Bang Jatur tunggu. Kalau sudah, kita buka Alkitabnya, Mazmur, kita buka Mazmur 91 ayat 13, 14 dan 15. Kita buka adik-adik sekali lagi. Mazmur 91 ayat 13, 14, 15. Oke. Kita baca adik-adik dari rumah, Bang Jatur dari sini. Oke. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon.
mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, kira-kira apa firman Tuhan pada minggu ini, pada hari Minggu pagi ini? Ada yang tahu nggak dalam firman Tuhan? Tadi di ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Oke. Nah, tadi masa tua. Kalau masa tua itu apa ya Bang ya? Masa tua itu berarti kita sudah tua ya Bang. Sudah nenek-nenek atau kakek-kakek. Iya, betul sekali ya. Tema hari ini tentang kakek dan nenek. Coba adik-adik bayangin dulu kalau udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, gimana sih? Biasanya kalau kakek-kakek udah jalannya atau pinggangnya kita mukuk. Begitu juga nenek-nenek, tolong opung dulu ya. Misalnya Caca, tolong opung dulu ya kan. Misalnya Samuel, tolong opung dulu. Nah, kalau adik-adik yang masih punya opung, kita harus menolong opung kita. Di sini Bang Jantur bawa beberapa gambar contoh nenek-nenek dan kakek-kakek ya. Contohnya misalnya pertama kita lihat dulu nih. Kita mau lihat nenek-nenek makan ke kakek ya. Kita mau lihat contohnya. Di sini ada kakek dan nenek. Mereka sedang apa? Kira-kira makan es krim. Wah, iya. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek kok masih bisa romantis sih Bang ya? Itulah kalau kita memberikan contoh yang baik kakek-kakek dan nenek-nenek. Di sini ada beberapa, kalau kita nanti opung kita melihat, ih opung tuh kayak anak kecil. Iya, namanya juga opung-opung yang bulunya masih mudanya gagah, yang masih ganteng, tapi begitu udah tua dia juga masih gagah ya kan, tapi dia masih sayang. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Walaupun opung doli kita masih hidup, harus kita bantu. Lihat nih, kita bisa belajar dari opung ini, dari nenek, dari kakek ini. Mereka masih memberikan cinta kasihnya kepada mereka berdua. Nah, lalu apalagi sih Bang biasanya ya nih, kalau nenek-nenek, kakek-kakek ya, lihat deh kelakuannya aja kayak anak kecil ya kan. Kita lihat nih contohnya, mereka naik apa sih, skuter ya, atau apa ini namanya, naik kuda-kudaan ya kan. Bang Jatur kayak anak kecil ya, kakek-kakek dan nenek-nenek. Iya, nanti kita pun juga begitu umur kita sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sampai Tuhan Yesus memanggil kita kembali seperti anak kecil lagi ya kan. Nah, lihat tuh kakek-kakeknya menghabiskan waktu untuk bermain sepeda. Jadinya kalau misalnya kita nenek-nenek dan kakek-kakek kembali lagi seperti anak kecil ya, seperti anak bayi lagi. Mereka tetap tapi tetap gembira mereka. Oke. Nah, coba lihat lagi di sini. Bang Jantur bawa apa lagi sih gambarnya? Nah, lihat nih, ada beberapa cerita. Lihat nih, kayak yang di sini. Kakek-kakek dan nenek-nenek mereka saling membantu ya kan. Nggak ada kakek nenek dan misalnya mereka saling marah-marah, saling membenci ya kan, tapi mereka ini saling membantu. Siapa yang pernah lihat opungnya saling menyayangi ya. Nah, lalu mereka apalagi sih biasanya mereka lakukan nih, mereka bermain mobil-mobilan berdua. Wah, seru ya kalau kita lihat kakek-kakek. Biasanya rambutnya udah putih, terus opung kita yang boru juga rambutnya udah putih, tapi mereka masih tetap cinta kasihnya mereka masih berdua. Itulah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Terus apalagi ya, misalnya kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah, lihat nih, mereka selalu bersama. Mana mereka bersama, kesana juga bersama ya. Nah, dari cerita ini kita bahwa kakek dan nenek kita harus kita hormatin. Jangan mentang-mentang kakek kita udah tua, tuh kakek aja deh, kakek kan dulu bisa masih jalan, nggak boleh gitu adik-adik ya. Tuh opung aja dia yang disuruh tuh, opung kan bisa sendiri, nggak boleh. Nanti opungnya kecewa, pasti kecewa ya. Nah, tetapi kita harus bersyukur yang punya opung
ya, yang masih punya opung harus kita sayangi. Contohnya apa? Kita ambilin minumnya opung, ini minumannya. Opung, ini makanannya. Nah, seperti itu. Harus menjadi cucu atau menjadi anak Tuhan yang harus bisa dicontoh. Oke adik-adik. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Tapi Bang Jatuh, kita harus menghormati kakek nenek aja? Enggak. Kakak kita hormati. Iya. Karena apa? Umurnya lebih tua. Apalagi tante kita. Iya, tante kita juga harus dihormati. Om kita, mama, papa juga harus dihormati. Bukan hanya ada kakek-kakek kita harus hormat. Bukan itu, ya. Kan kata Bang Jatuh harus dihormati. Tetapi harus dihormatinya itu kita harus apa? Membantu, apalagi menyayangi, apalagi terus harus tidak boleh berkata kasar. Opung sih, gara-gara opung tuh mama marah, ya kan? Gara-gara opung juga tadi sih aku yang dimarahin papa tadi. Boleh nggak ngomong seperti itu sama opung? Nggak boleh. Opungnya apa? Jadi sedih, ya. Jadi firman Tuhan minggu ini mengajarkan kita untuk kita menghormati orang tua kita. Kita harus bersyukur kalau adik-adik masih mempunyai opung yang sehat, masih bisa merawat kita, merawat mama papa kita. Oke, jadi nanti kita akan nonton videonya, adik-adik bisa lihat film itu bagaimana opung kita itu mulai dari dia muda, ya kan, mulai dari dia anak-anak, mulai dari dia remaja sampai dia kakek nenek, dia untuk memuji nama Tuhan. Adik, nah sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Kita buka Alkitabnya, kita masuk ayat Amsal 17 ayat 6. Oke, sekali lagi Bang Jatuh ulang ayat hafalannya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang kita. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup firman Tuhan, kita mau berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, untuk minggu ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan senangi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang setiap hari kami bisa belajar, kami bisa beribadah di rumah, kami bisa belajar di rumah Tuhan atas penyertaan-Mu. Biarlah segala hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami yang terus semangat Tuhan, sehingga kami bisa melayani adik-adik sekolah minggu kami di rumah, sehingga mereka tetap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang mereka berikan, apa yang mereka lakukan di rumah kepada orang tua mereka masing-masing, perilaku mereka kepada opungnya, biarlah menjadi teladan untuk mereka Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu melalui hamba yang memberikan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sampai berjumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya di rumah ya. Sudah? Kalau sudah, yuk kita angkat persembahannya. Kita katakan, apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya
kita mau selesai, tapi sebelumnya kita mau doa persembahan dan doa penutup. Yuk adik-adik semua, mari kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih karena kami boleh mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Papa dan Mama kami yang sudah menyisihkan sebagian dari rezeki mereka untuk diberikan kepada Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan Yesus, agar berkat mereka semakin melimpah ke depannya, sehingga kami juga akan memberikan persembahan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena ibadah kami sudah selesai pada hari ini. Walaupun ibadah kami secara online itu tidak menjadikan penghalang bagi kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini bisa kami pergunakan di dalam kehidupan kami, dan kami juga selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uur Nami, Aset Orang Ganu, Senggoi dalam nami, Salah karena dosa, Doham Hasoman nami, Torang Age Buja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Sehat selalu ya adik-adik.